Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seka, mahasiswa Hubungan Internasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai satu masalah yang tengah terjadi di Myanmar. Masalah yang saya jelaskan ini terdapat dalam gambar ini. Gambar ini menunjukkan demo besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Myanmar terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer. Serta saya akan menjelaskan secara singkat mengenai peran ASEAN dalam mengatasi masalah ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini Myanmar tengah dilanda konflik, yang mana pemerintahannya dikudeta oleh militer. Jika ditilik ke belakang, sebenarnya bibit kudeta sudah ada sejak lama. Saat Inggris memberikan kemerdekaan pada bangsa ini pada tahun 1948, negara ini berbentuk republik yang bernama Union of Burma, yang mana kursi presiden pertama dipegang oleh Sau Suay Tai, serta kursi Perdana Menteri diduduki oleh UNU. Sistem demokrasi ini kemudian mengalami turbulensi pada tahun 1958, yang mana kudeta perlahan mulai menggerus sistem demokrasi. Kudeta ini dilakukan oleh militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Kudeta ini berlangsung sampai dengan tahun 1960, yang mana kemudian demokrasi mulai hadir kembali melalui pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1960 yang dimenangkan oleh UNU dengan partainya Union Party. Tidak butuh waktu lama, 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1962, rezim militer junta Tatmadaw kembali mengambil alih sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Ne Win. Keberhasilan kudeta ini kemudian dapat dikatakan sebagai tonggak pertama pengibaran bendera kudeta dan sekaligus menandai keruntuhan sistem demokrasi di negara ini. Seluruh elemen kehidupan bangsa diambil alih oleh militer tanpa terkecuali. Dalam menjalankan roda pemerintahan, junta militer memilih kebijakan yang menutup seluruh sektor Myanmar ke dunia luar. Pemerintahan militer ini juga menggunakan ideologi sosialisme dalam sistem pemerintahannya yang kemudian dikenal dengan nama Burmese Way to Socialism. Dalam masa kekuasaannya, Jenderal Ne Win hanya mengakui satu partai politik, yakni Burmese Socialist Program Party, atau yang lebih dikenal dengan nama Partai Lenzin, yang mana partai ini mayoritas anggotanya diisi oleh anggota militer. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim militer ini tergolong bersifat penindasan terhadap rakyat, yang menyebabkan lahirnya gejolak-gejolak dalam negeri. Tensi politik pun mulai memanas, yang pada puncaknya demonstrasi pun pecah pada tahun 1988. Rakyat mulai turun ke jalan dengan jumlah besar-besaran. Demonstrasi ini menuntut kembalinya sistem demokrasi multipartai dan pengalihan sistem pemerintahan. Aksi pada 8 Agustus 1988 ini mencetak sejarah sebagai aksi perlawanan paling brutal yang dilakukan oleh aparat dengan menewaskan setidaknya 5.000 orang. Pertentangan dari rakyat ini membuat Ne Win mundur dari pemerintahan dan digantikan oleh Jenderal Sau Maung pada 18 September 1988 bersamaan dengan pembubaran BSPP yang kemudian digantikan oleh State Law and Order Restoration Council atau SLORC. Partai ini dibentuk dengan tujuan untuk memulihkan keadaan negara melalui undang-undang darurat atau martial law. Dalam meredam demonstrasi ini, pemerintahan militer juga menyelenggarakan pemilu yang diadakan pada tanggal 27 Mei 1990. Dan untuk menanggapi surat terbuka yang dilayangkan oleh Aung San Suu Kyi, seorang tokoh yang memperjuangkan demokrasi Myanmar. Dalam pergerakan melawan rezim militer ini, Aung San Suu Kyi menggalang dukungan dari rakyat Myanmar melalui partai yang dibentuknya bersama dengan aktivis pro-demokrasi yang bernama National League for Democracy atau NLD. Partai inisiasi Aung San Suu Kyi ini yang kemudian bertarung dalam pemilu melawan partai pemerintah junta militer. Hasil pemilu pun memenangkan NLD dengan perolehan suara sebesar 80,82% dan menang mutlak atas pemerintah. Menanggapi hasil pemilu ini,
Pemerintah militer malah tidak mau mengakui hasil pemilu dan melakukan penangkapan serta penahanan terhadap Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh pro-demokrasi lain. Untuk mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, rezim militer Tatmadaw juga membentuk satu konstitusi baru yang mana di dalamnya berisi penetapan bahwa 25% kursi parlemen nasional dan lokal diisi oleh anggota militer. Berlandaskan dari konstitusi ini, pemilu kembali diadakan pada tahun 2011 dan dimenangkan oleh Union Solidarity and Development Party atau USDP. Pada pemilu selanjutnya yang diselenggarakan pada tahun 2015, yang mana pemilu ini memenangkan NLD, namun tidak dapat mendudukkan Aung San Suu Kyi sebagai presiden karena terhalang oleh konstitusi yang dibuat oleh rezim militer. Presiden saat itu, Tin Kyaw, membentuk satu posisi State Councilor yang menempatkan Aung San Suu Kyi sebagai kepala pemerintahan. Setelah lebih dari 40 tahun kekuasaan Myanmar dipegang oleh militer, akhirnya pemerintah Myanmar mulai berencana untuk menerapkan kembali sistem demokrasi di Myanmar. Perdana Menteri Kin Nyut menyampaikan satu kebijakan yang diberi nama Seven Steps Roadmap to Discipline Flourishing Democracy pada tanggal 30 Agustus 2003. Konsep ini memiliki arti kebebasan dan HAM yang akan dikembalikan pada rakyat yang pergerakannya tetap di bawah pengawasan militer. Konsep ini pun dimulai sejak tahun 1988 ketika Myanmar masih berada di bawah kekuasaan Partai Lordz, yang mana Perdana Menteri Aung San Suu Kyi menyebut bahwa Anda perlu kedisiplinan penuh untuk dapat menikmati kehidupan demokrasi secara menyeluruh. Kedisiplinan ini kemudian mengikat regulasi dan peraturan yang ketat, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, sejarah, maupun identitas negara. Berdasarkan kebijakan ini, pemilu pun diadakan pada tahun 2010 dan mengangkat Presiden Thein Sein sebagai presiden sipil pertama. Pemerintahan baru ini resmi dilantik pada tanggal 30 Maret 2011, yang juga menandai runtuhnya pemerintahan junta militer di Myanmar. Meskipun Presiden Thein Sein merupakan mantan jenderal kepercayaan Presiden Tan Sui yang sebelumnya memegang kekuasaan Myanmar dan terlibat dalam tindakan kekerasan pada tahun 1988. Tapi di sisi lain, Thein Sein dalam pemerintahannya benar-benar menegakkan dan mereformasi semua sistem di Myanmar, yang mana perubahan ini dapat dilihat pada keterbukaan Myanmar terhadap dunia internasional, serta membebaskan tawanan politik, juga membentuk Komisi HAM Nasional, yang mana buruh juga dibebaskan untuk berserikat, dan lain sebagainya. Setelah hampir 10 tahun hidup di bawah sistem demokrasi, pemerintahan Myanmar kembali digulingkan oleh rezim militer. Hal ini terjadi menjelang sidang perdana parlemen hasil pemilihan umum pada November 2020. Militer Myanmar menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta sejumlah tokoh partai NLD. Kudeta ini dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing. Myanmar yang masih merangkak dalam belajar mendirikan demokrasi kembali digulingkan oleh militer. Kudeta ini kemudian memicu kemarahan rakyat, yang mana rakyat mulai unjuk rasa besar-besaran. Semua elemen masyarakat menolak keras kudeta militer ini. Pihak militer beralasan bahwa kudeta ini didasari oleh respon terhadap kecurangan yang terjadi pada pemilihan umum 2020. Jenderal Min Aung Hlaing menjanjikan akan diadakan pemilu yang adil dan juga mengklaim bahwa rezim militer saat ini berbeda dari rezim militer terdahulu. Pengambil alihan secara paksa kekuasaan pemerintahan yang dipilih secara sah ini sudah sangat jelas telah bertentangan dengan prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Kudeta kali ini lebih kejam karena memutus kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan pemberlakuan jam malam, pemutusan jaringan internet, pembatasan kerumunan, pengerahan kendaraan berlapis baja, serta menggunakan kekerasan guna menekan aksi protes. Kudeta militer Myanmar dewasa ini telah menyita perhatian masyarakat internasional, tidak terkecuali organisasi kawasan ASEAN yang sedari awal terus mengikuti perkembangan kudeta ini. Masyarakat internasional pun mendesak peran ASEAN untuk membantu dan menyudahi kudeta ini. ASEAN telah melakukan beberapa upaya preventif guna menekan aksi semena-mena militer Myanmar ini. ASEAN terus mendesak Myanmar untuk mengadakan dialog dan rekonsiliasi dan mendesak militer untuk mematuhi aturan demokrasi
supremasi, serta menghormati dan menegakkan perlindungan hak asasi manusia. Upaya ini juga merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk menciptakan kawasan yang kondusif. Namun, upaya ASEAN ini terbentur oleh salah satu prinsip ASEAN, yakni non-intervensi. Kelemahan ASEAN ini menimbulkan desakan dari dunia internasional untuk agar ASEAN tegas dalam menindak aksi militer ini. ASEAN juga lebih berani dalam menekan aksi militer ini. Jika tekanan terhadap militer ini terus digulirkan secara kolektif, yang mana juga memperhatikan prinsip non-intervensi, diharapkan upaya-upaya ini mampu meredam konflik yang... Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat menambah wawasan kita, dan semoga konflik ini lekas berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.